Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Made, Dani hadir, Ilham hadir ya, Alfia hadir, Isa hadir. Baik, hari ini berarti hadir semua ya. Tidak ada yang tidak hadir. Wah, kalian hebat sekali, bersemangat sekali ya mau belajar bahasa Indonesia dengan saya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Teks deskripsi meliputi struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, kalian buka buku paket bahasa Indonesia kalian, bab teks deskripsi, bagian struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, sudah dibuka ya? Baik, kalau kalian sudah buka, Ibu akan mengingatkan pelajaran sebelumnya, yaitu mengenai apa sih pengertian dari teks deskripsi. Ada yang masih ingat? Gimana, Made? Mas Dani? Oh, ternyata sudah lupa ya. Baik, Ibu akan mengingatkan kepada kalian, apa sih itu teks deskripsi? Nah, jadi teks deskripsi itu adalah sebuah teks yang gagasan utamanya itu menggambarkan sebuah objek, peristiwa, tempat, dan lain sebagainya secara jelas dan rinci, sehingga pembacanya itu seolah-olah merasakan apa yang sedang dibahas di dalam teks. Paham ya sampai sini ya? Ingat ya, sudah ingat ya? Baik, kalau kalian sudah ingat, kita akan masuk ke dalam bab, yaitu struktur teks deskripsi. Jadi, struktur teks deskripsi itu ada berapa anak-anak? Di buku ada berapa itu? Oh, ada 3, ya benar. Jadi struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama ada apa? Identifikasi. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Dan yang ketiga itu ada kesimpulan. Nah, apa sih identifikasi itu, Bu? Jadi yang pertama identifikasi. Identifikasi itu berisi pernyataan umum mengenai sebuah objek yang akan dibahas di dalam teks deskripsi. Nah, kalau yang kedua, bagian deskripsi, apa sih itu, Bu, bagian deskripsi? Bagian deskripsi itu berisi rincian. Rincian mengenai objek yang dibahas di dalam teks deskripsi itu, mengenai gagasan dari penulis, bagaimana penulis itu menggambarkan sebuah objek yang akan dibahas di dalam teks melalui indranya atau melalui indra penglihatannya atau pendengarannya gitu. Jadi pembaca itu seolah-olah merasakan apa yang digambarkan atau dijelaskan di dalam teks deskripsi. Kemudian yang terakhir ada penutup. Penutup itu berisi apa sih, Bu? Jadi penutup itu berisi mengenai kesimpulan deskripsi sebuah objek yang dibahas di sebuah teks ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oh, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan lanjut ke kebahasaan, kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Nah, kebahasaan dalam teks deskripsi itu bagaimana ya, Bu? Apakah bahasanya itu harus baku, ataukah bahasanya itu harus jelas atau bagaimana? Jadi yang lebih spesifiknya nih, teks deskripsi itu biasanya mengandung kata kiasan. Nah, kata kiasan itu yang bagaimana sih, Bu? Jadi kata kiasan itu misalnya seperti ini. Kulitnya lembut seperti benang sutra, seperti itu. Kemudian apalagi? Dalam teks deskripsi itu biasanya menggunakan kata benda seperti rumah, rumahku, sekolahku, ibuku, seperti itu. Kemudian di dalam teks deskripsi itu juga menggunakan kata sifat. Misalnya dia sangat cantik, dia sangat ganteng, kemudian dia sangat rajin, seperti itu. Terus selain itu ada apa? Ada kata yang mengandung keterangan. Jadi untuk memperjelas, untuk lebih memperinci dalam menggambarkan sebuah objek yang terdapat di dalam teks deskripsi. Baik, ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham? Gimana? Oke, kalau misalnya kalian sudah paham, Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Tapi sebelum Ibu membagi
kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kalian bentuk kelompok pilih sendiri-sendiri aja ya. Baik. Nah, sudah terbentuk kelompoknya? Ya, kalau sudah terbentuk, Ibu akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan dan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Oke? Oke, nih. Nah, di dalam lembar kerja itu ada sebuah teks deskripsi. Di situ juga sudah ada soal dan keterangannya. Kalian baca soalnya satu persatu, kalian pahami dan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Apabila sudah selesai, nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Jadi di lembar kerja itu ada teks deskripsi yang kalian harus menentukan struktur dari teks deskripsi yang ada di lembar kerja itu. Setelah kalian tentukan strukturnya, kalian cari apakah di situ ada kata benda, apakah di situ ada kata sifat, apakah di situ ada kata yang mengandung keterangan, atau apakah di situ ada kata kiasan. Kalian boleh coret langsung mencoretnya, langsung menandai dan mengerjakannya langsung di lembar kerja tersebut ya. Baik, mulai dari sekarang. Gimana kelompoknya Ilham? Apakah ada kesulitan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum paham? Oh, belum ya. Baik, kalau gitu semangat ya ngerjainnya. Ya, kelompoknya Made bagaimana? Sudah mulai mengerjakan ya? Ya. Apa ada yang ditanyakan? Oh, baik. Ya, kelompok Isa bagaimana? Sudah bisa ya? Sudah paham ya? Sudah ngerti apa yang disampaikan tadi? Ya baik, jangan lupa ya nanti ditunjuk satu orang untuk presentasi ke depan kelas. Ya. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai semuanya? Ya, baik, kalau sudah selesai, dimulai dari kelompok 1, perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Oke, kelompok 1, kemudian nanti kalau kelompok 1 sudah dilanjut kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok terakhir. Paham ya? Paham, baik, kelompok 1, perwakilan kelompok 1 harus maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi, dari hasil diskusi yang sudah dipresentasikan oleh perwakilan kelompok kalian, berarti teks deskripsi yang berjudul Ibu Inspirasiku terdapat 3 struktur teks deskripsi. Nah, identifikasi terdapat pada paragraf pertama, kemudian bagian deskripsi terdapat pada paragraf kedua, dan penutup terdapat pada paragraf ketiga. Jadi jawaban kalian tidak ada yang salah ya. Kemudian tadi juga sudah disebutkan ya di teks deskripsi Ibu Inspirasiku itu kata bendanya apa aja, kemudian kata yang mengandung keterangan itu apa aja, kata sifatnya juga apa aja. Nah, kalian tidak ada yang salah, semuanya benar. Jadi sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Yeay. Nah, sekarang Ibu akan membagikan media pembelajaran yang bernama, ini namanya sedotan deskripsi. Ibu akan membagi sedotan deskripsi ini kepada masing-masing kelompok. Oke, Ibu bagikan ya. Nah, masing-masing kelompok sudah mendapatkan sedotan deskripsinya ya. Nah, sekarang kalian buka sedotan deskripsi yang sudah Ibu bagi tersebut. Nah, di dalam
sedotan deskripsi itu, jaga lagi. Di dalam sedotan deskripsi itu ada kertas berwarna putih. Di situ ada tulisan mengenai tema dari teks deskripsi yang akan kalian buat. Jadi hari ini kalian mendapatkan tugas rumah yang kalian kerjakan di rumah untuk membuat teks deskripsi berdasarkan tema yang ada di dalam media pembelajaran sedotan deskripsi. Kalau misalnya kalian mendapatkan rumah, berarti kalian harus menuangkan gagasan kalian mengenai objek rumah itu bagaimana, seperti itu. Sudah paham ataukah ada yang ditanyakan? Ya, jadi tugasnya itu membuat teks deskripsi berdasarkan tema dari yang ada di sedotan deskripsi. Minggu depan tugasnya kalian kumpulkan dan kita akan membahas mengenai teks deskripsi yang telah kalian buat. Sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik.